Sabda Putra, aku kebangkitan dan kehidupan. Sudah siang berkah balon. Rasanya saya seperti di timur hari ini. Barisan paling depan adalah barisan yang keriting dan hitam seperti saya. Anggota KOR juga sama, ini orang timur. Rupanya hari ini saya ada di timur bersama mereka. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada saat anak Alinsia meninggal beberapa hari lalu, saya misa di kapel kami di sini. Kapelnya ada di sebelah, kapel Jatiharjo, dan salah satu kapel yang terbagus di paroki saya. Kecil tapi menarik. Nah, itu karena kesalahan Bapak Niko yang membangun kapel itu bersama umat. Kalau saya datang ke tempat ini mengunjungi Bapak dan Ibu karena sekecil baru dipanggil Tuhan. Satu yang menarik yang pernah saya ungkapkan pada saat misa 7 hari beliau, Bapak Niko dan keluarga mengatakan, inilah cara Tuhan. Kita mungkin berusaha sedemikian mungkin, tapi kalau Tuhan menghendaki, ya kita hanya bisa pasrah dan berdoa. Mau menangis, mau marah, mau protes, tidak akan mengubah sedikit pun untuk menjadi lebih baik, tapi justru semakin membawa pada penderitaan bagi kita. Dan hari ini rupanya pengalaman iman itulah yang menggugah Bapak Niko dan keluarga untuk merayakan Ekaristi dengan suasana yang memang agak, orang Flores bilang, edan. Suasana yang begitu meriah, tanda mereka yakin dan percaya bahwa semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Rasa syukur Bapak Niko dan keluarga juga menjadi rasa syukur keuskupan hari ini yang merayakan ulang tahun keuskupan yang ke-81, ke-83. Syukurlah Anda ingat juga, kalau enggak Anda keluar dari keuskupan ini. Syukur karena Tuhan memberkati keuskupan ini. Syukur karena Tuhan menyertai perjalanan keuskupan ini selama 83 tahun. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara-saudari merenungkan kisah Injil yang bagi saya menarik. 3 kali Yesus mengatakan kepada para rasulnya, jangan kamu takut. Pertama dan kedua, ia mengatakan kepada mereka supaya mereka jangan takut kepada manusia, atau jangan takut kepada siapapun dan kepada apapun. Dan yang terakhir Yesus mengatakan, kamu harus takut kepada Allah yang memiliki semuanya itu. Mengapa Yesus mengatakan jangan kamu takut? Karena Yesus yakin Allah itu selalu bersama dengan para rasul. Pada saat Allah memilih para rasul, itu berarti Allah akan menyertai mereka, menemani mereka, mendampingi mereka dalam segala situasi hidup mereka. Dan karena itu Yesus mengatakan kepada para murid, yang perlu kamu takut adalah kepada Allah yang memiliki segala sesuatu di bumi ini. Bapak Ibu saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, pengalaman ditinggalkan oleh orang yang dikasihi memang tidak mudah.
Itu berat. Dan kadang-kala di hari-hari pertama itu menjadi sesuatu yang sulit. Apalagi kami orang timur, datang itu pasti menangis. Kalau tidak menangis, orang mengatakan ini masih normal atau tidak. Tapi itulah pengalaman dan ungkapan cinta dengan cara yang berbeda. Kalau teman-teman di Jawa itu berbeda. Datang, diam, melihat jenazah lalu berdoa. Orang timur tak bisa. Meninggal di sini menangisnya dari 4/3 tadi dekat Indomaret. Sepanjang jalan sampai di sini biasanya. Kita berorang timur. Nanti di sini tidak melihat jenazahnya, dia menangis saja. Tembok pun juga sasaran, dinding dan segala macam. Tapi itu ungkapan cinta, ungkapan kasih yang memang nyata terjadi. Tapi saya meyakini betul, apapun cara kita, satu yang tidak boleh kita lupa, kalau kita masih punya Allah yang mencintai, mengasihi kita. Kita semua nanti juga akan pada akhirnya selesai. Atau mungkin Bapak Ibu, teman-teman ada yang mengatakan, Romo atau Suster, saya tidak akan mati nanti. Silakan angkat tangan. Ada tak? Di belakang ada tak? Yang mengatakan saya nggak akan mati nanti. Umat Prodadi ada kan? Karena kalau ada yang angkat tangan, saya yakin besok mereka telepon saya. Romo pemberkatan jenazah. Radanya menyangkal Allah. Kita semua nanti akan selesai, Bapak Ibu, saudara-saudariku terkasih. Ini hanya soal waktu. Hari ini kita berdoa untuk anak kita. Besok dan lusa kita nggak pernah tahu apa yang direncanakan Tuhan. Tapi pada akhirnya kita semua harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama hidup. Maka sebenarnya perayaan Ekaristi pada saat mengenang kepergian mereka yang sudah meninggal, pertama-tama adalah perayaan untuk kita yang masih hidup. Kita diingatkan bahwa suatu saat nanti kita akan dipanggil seperti mereka, supaya kita merubah hidup kita semakin hari semakin pantas di hadapan Tuhan, di hadapan Allah, dan juga di hadapan sesama kita. Maka kita bersyukur, saudaraku yang terkasih, pengalaman iman yang saya temukan dalam Bapak Niko dan Ibu pada saat mengunjungi mereka di tempat ini, bahwa inilah rencana Tuhan untuk anak mereka. Saya masih ingat sebuah kutipan video kecil pada saat Bapak Niko di mana mungkin di kantor polisi atau di rumah sakit. Seorang ayah masih bisa tertawa dengan polisi pada saat anaknya pergi. Itu kalau bukan orang beriman, tidak mungkin. Saya masih ingat baik, saya lupa video kecil itu di mana, tapi saya masih, beliau pakai masker lalu copot masker lalu kelakar dengan teman-teman polisi. Pada saat dia menyaksikan atau tahu kepergian anak yang dikasihi, masih ada sebuah keyakinan iman yang tumbuh, dan keyakinan itulah yang diungkapkan dalam ekspresi rasa syukur. Oh, inilah yang terbaik yang Allah kehendaki, inilah yang Allah mau untuk anaknya, dan percaya cara itulah cara terbaik untuk dia. Dan itulah orang beriman sesungguhnya. Orang beriman adalah orang yang selalu percaya dalam kepahitan dan manisnya hidup, selalu yakin, selalu ada Allah dalam hidup. Maka Yesus mengatakan kepada para murid, jangan pernah takut untuk melakukan sesuatu. Jadi kamu hanya harus takut kepada Allah yang senantiasa memelihara hidupmu. Maka semoga hari ini menjadi pengalaman ingat iman untuk kita semua, untuk semakin meyakinkan bahwa kalau kita beriman, kita percaya kepada Tuhan, selalu ada harapan dalam kehidupan kita. Kalau kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan, kalau kita pasrahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan membantu dan menolong kita. Saya punya keyakinan begitu besar akan kemurahan dan kebaikan Tuhan itu. Bapak Ibu saudara terkasih, saya ini nyawa sambung sebenarnya. Saya 2 kali mengalami kecelakaan mobil, dan dua-duanya mobilnya hancur. Anehnya, pada saat saya ronsen, tidak ada sesuatu yang luka. Saya nggak yakin dengan
saya kurang terlalu pasti dengan rumah sakit di Boyolali, saya naik lagi rumah sakit yang lebih tinggi, sama saja. Ini salah saya atau saya salah mobilnya? Tapi saya meyakini bahwa di balik itu semua Allah punya rencana untuk sesuatu bagi hidup saya. Dan saya meyakini itulah kemurahan dari Tuhan. Kalau kita semakin percaya, semakin yakin pada Allah, Dia akan memberikan yang terindah untuk kita dengan cara Allah. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus